Lagi-lagi aku terjebak dalam perangkap Caca. Acara ulang tahunnya sudah berakhir dan aku masih saja tinggal di sini. Di rumah orang tua Brian. Jelas hal ini menimbulkan pertanyaan yang besar bagi sebagian orang. Apalagi kerabat dan tetangga Brian. Tante, temani Caca main dong, pintanya saat aku keluar dari toilet. Caca mau main apa? Terserah tante. Yang penting Caca sama tante. Udah aman. Aku tertawa kecil. Tak tahu kenapa. Caca akhir-akhir ini sangat manja padaku. Sampai-sampai para tetangga tadi mengira aku adalah calon istri Brian. Aku hanya menanggapi dengan senyuman. Karena nenek Caca meminta agar aku melakukan hal tersebut jika ada yang bertanya atau menganggapku calon istri Brian. Nara, apa ibu bisa meminta bantuanmu? Tanyanya saat acara belum dimulai. Brian menjemputku pukul 9 pagi dan acara akan dimulai setelah duhur. Laki-laki itu terlalu kerajinan. Lalu beralasan bahwa ibunya lah yang meminta agar aku segera dijemput. Boleh tante, aku mengangguk sambil tersenyum ramah. Kalau nanti ada yang bilang kamu ini kalonnya Brian, kamu senyum aja ya. Nggak usah nanggepin ucapan mereka. Cukup senyum saja. Aku membulatkan mata. Sangat bingung dengan permintaannya. Namun, aku tak mungkin menolak permintaan beliau. Baik tante. Oh Yara, kamu kok bisa akrab banget sama Caca? Padahal dia itu nggak suka loh sama gadis-gadis yang dekat sama ayahnya. Dulu, tante sering meminta Brian itu untuk ikut kencan buta. Tetapi kencan mereka selalu gagal karena Brian selalu membawa Caca. Mungkin ia ingin menguji wanita mana yang menyukai anak kecil yang cerewetnya seperti Caca. Dan alhasil, sampai sekarang tak ada yang berhasil. Sehingga aku lelah dan kasihan pada Brian karena ia terus-menerus melakukan apapun permintaanku. Kini aku menyerahkan hak sepenuhnya pada Brian untuk memilih calon istri sendiri. Aku menoleh dan menatap Tante Winda. Oh, mereka dijodohkan Tan. Aku tak tahu mengapa tiba-tiba aku tertarik dengan cerita keduanya. Ya, aku yang menjodohkan mereka. Meski ayah Brian tak setuju, tetap saja aku bersikeras menjodohkannya. Aku sedikit bingung, sebab Caca juga akhirnya lahir. Berarti mereka melakukan atas dasar suka sama suka kan? Atau keduanya hanya melakukan karena keharusan saja. Sampai Anggun hamil pun, Brian tak mencintainya. Tante tidak tahu apa alasannya. Tetapi Brian tak pernah mencintai Anggun sampai akhir hayatnya. Aku tercenung. Ternyata bukan hanya aku yang mengalami kejadian serupa. Masih ada orang lain yang memiliki kehidupan yang lebih menyesakkan. Aku bisa menebak bahwa Anggun mungkin mencintai Brian. Jika ia tak mencintai laki-laki itu, tak mungkin ia rela mempertahankan kandungannya. Tante senang saat Brian mengatakan bahwa Caca menyukai seorang wanita. Aku bahkan meminta Brian untuk mendekatimu. Tetapi ia malah insecure dan mengatakan bahwa kau tak mungkin mau dengan laki-laki yang sudah memiliki anak. Apa ini? Mengapa aku merasa tak nyaman? Apa akan ada adegan seorang ibu yang melamar wanita untuk putranya? Tante Winda meraih jemariku. Apa kau memiliki kekasih? Aku menggeleng. Kalau suami, aku lagi-lagi menggeleng dan kulihat ia tersenyum penuh kemenangan. Kalau begitu, kamu mau nggak sama Brian? Sepertinya Brian tertarik sama kamu. Aku tersenyum masam. Kami belum lama mengenal tante. Brian dan aku tidak memiliki perasaan yang lebih. Mungkin belum Aku belum pernah melihat Brian sebahagia itu jika Caca mengungkit dan menyebut namamu. Aku juga tak pernah melihat Brian bersemangat untuk menjemput seorang wanita. Bahkan menjemput sepupunya saja ia kadang menolak. Aku benar-benar ingin segera menghilang rasanya. Berada di sini membuatku tak nyaman. Bukan tak nyaman karena Tante Winda, tetapi aku tak nyaman karena pembahasannya. Kini pembahasan, kami sudah jauh dari nalar. Tante, sebenarnya aku sudah pernah menikah dan sekarang aku berstatus janda. Ucapku berterus terang. Aku ingin melihat responnya seperti apa. Kau janda, apa memiliki anak juga? Aku menggeleng dan Tante Winda terlihat mengerutkan kening. Tak apa. Justru akan lebih baik kalau posisi kalian sama-sama pernah menikah. Akan tetapi Tante, kami tidak memiliki hubungan apapun. Aku dan Brian hanya dekat karena Caca. Aku melambaikan kedua tanganku, berusaha untuk menolak ajakan Tante Winda. Ya, siapa tahu saja. Caca adalah jembatan untuk membuat kalian saling dekat dan berjodoh. Berjodoh.
Kata itu jelas terdengar sangat frontal bagiku. Satu kata yang membuatku takut akan memulai hal baru. Apa dia adalah jodoh selamanya atau hanya sementara seperti Mas Agung? Aku tak menampik bahwa aku takut memulai hubungan baru. Terlebih jika harus membahas pernikahan. Aku takut semuanya akan terulang lagi. Aku takut mendapat keluarga yang tak bisa menghargaiku dan aku takut trauma ini akan kembali menguak di permukaan. Jadi bagaimana Nara? Aku menatap Tante Winda dengan tatapan bingung. Aku benar-benar tak tahu harus menjawab apa saat ditodong seperti ini. Situasiku seperti tikus yang terpojok dalam suatu ruangan. Tak bisa melompat dan tak bisa melarikan diri dari kejaran kucing yang akan menangkapku. Kembali ku duduk di kafe langganan yang masih terlihat sepi. Tumben. Biasanya di hari Minggu pengunjung akan membludak. Vanilla latte dan cake strawberry sudah berada di hadapanku. Tanpa disebut pun, mereka tahu apa yang kuinginkan. Ya, menjadi pelanggan setia akan selalu diingat oleh para karyawan. Kau menunggu seseorang? Tanya Rangga, anak dari pemilik kafe ini. Aku mendongak menatap lelaki yang usianya 2 tahun lebih muda dariku. Tidak, senyumku masih mengembang kala lelaki itu menyimpan wafle isi strawberry. Bonus lagi, tanyaku menaikkan alis heran. Rangga melempar senyuman dan mengangguk. Ya, apa yang tidak untuk pelanggan setia yang hampir setiap hari datang dan duduk di pojokan. Aku terpingkal. Kau tahu, aku suka mojok. Entahlah. Tapi ini kursi favoritku. Ia mengangguk paham. Aku bahkan mengatakan kepada pelanggan bahwa kursi itu sudah di-booking. Aku takut. Saat kau datang tempat duduk ini digunakan oleh orang lain. Terima kasih karena sudah menjaga tempat ini. Kalau begitu, menulislah. Aku tidak akan mengganggu waktumu lagi. Kutatap punggung lelaki itu. Senyumku masih mengembang saat pandanganku teralih pada wafle strawberry pemberiannya. Rangga Gunawan, salah satu juniorku di kampus. Pribadi yang supel dan juga ramah pada banyak orang. Meski sampai sekarang ia tak pernah terlihat menggandeng kekasih. Tetapi aku yakin bahwa ia tak belok. Terbukti saat dirinya dulu menyatakan cinta padaku. Namun, dengan tegas kutolak sebab aku sudah menikah. Dan sampai sekarang ia masih mengira bahwa aku baik-baik saja dengan pernikahanku. Aku mengira lelaki itu akan menjauh setelah tahu statusku. Namun, dugaanku salah. Sebab sampai sekarang ia masih ramah dan sikapnya tak berubah. Begitupun denganku. Aku tak pernah menjauh apalagi menghindarinya. Rangga adalah lelaki yang telah kuanggap adik sendiri. Mungkin karena tidak memiliki saudara laki-laki. Sehingga aku kerap memanjakan dan memberinya sebuah perhatian. Ya, dengan wajah imutnya mampu membuatku gemas. Menjalani rutinitas sebagai penulis, membuatku betah berlama-lama di sini. Meski kerap ramai, tetapi para pengunjung tak pernah menciptakan keributan yang berlebih sehingga otakku bisa dengan bebas menuangkan karangan yang ada di pikiran ini. Seolah tahu dengan pekerjaanku yang butuh ketenangan. Para karyawan pun tak berani mengganggu atau menegurku di saat aku terlihat fokus pada laptopku. Wah, siapa ini? Suara itu terlalu dekat, sehingga aku yakin bahwa pertanyaan itu ditujukan padaku. Aku mendongak dan mendapati seorang wanita yang begitu kukenal. Perutnya yang sudah membesar membuatku tersenyum masam. Mengapa ada rasa iri? Sejenak keinginan untuk merasakan hal yang sama terasa begitu menyakitkan. Ada yang bilang kehidupan seorang wanita belum dikatakan sempurna jika belum merasakan kehamilan dan memiliki anak. Apa iya? Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya terdengar tak suka. Ini tempat umum dan aku berhak berada di sini. Asal kau tahu saja, selama kafe ini berdiri, baru kali ini aku melihatmu di sini. Jadi pertanyaan itu seharusnya dilontarkan olehku. Ia memutar bola mata, terlihat kesal sekaligus jengkel. Ah, kau pelanggan setia di sini. Ia tertawa mengejek. Ya, aku paham. Sebab, tempat ini sepertinya memang cocok untuk dirimu yang berasal dari kalangan kelas bawah. Ia kembali melanjutkan aksi merendahkan orang lain. Lalu untuk apa kau kemari? Bukannya kau sendiri yang mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat untuk kalangan bawah. Apa sekarang kau menurunkan kelas dan gengsimu? Tanyaku tak lupa memasang senyum seringai. Hei, jangan sok tahu. Jika bukan karena teman-temanku, aku juga tak akan datang di tempat seperti ini. Jelas ini bukanlah levelku. Aku mengedikkan bahu. Ya ternyata kau berteman dengan orang kalangan bawah.
Aku baru tahu itu. Mengapa kau selalu membantah setiap kalimatku? Sudah merasa hebat. Ku tatap orang-orang di sekitar. Rangga dan Akbar secara diam-diam mengawasi. Ada beberapa orang yang juga sesekali melirik ke arah kami. Ya, siapapun akan penasaran dengan keributan yang diciptakan oleh dua wanita. Apalagi yang ada di pikiran orang-orang kala melihat wanita hamil berdebat dengan wanita sepertiku. Beragam tanggapan akan muncul di pikiran mereka. Tidak menutup kemungkinan akan ada tanggapan yang mengatakan bahwa wanita hamil ini sedang melabrak seorang pelakor. Mengapa aku harus diam saat kau mengusikku? Aku menyandarkan punggung di sandaran kursi dan mendongak menatapnya dengan tatapan berkilat-kilat. Untuk pertanyaanmu tadi. Ya, anggap saja seperti itu. Sekarang aku memang hebat. Aku mengangguk bangga pada diri sendiri. Dasar sombong. Aku benar-benar muak dengan orang-orang yang menganggap dirinya memiliki derajat tinggi karena mempunyai kekayaan berlimpah. Apakah saat memiliki banyak uang kau bisa melakukan apa saja sesuka hati, termasuk menghina orang-orang yang tidak sekaya dirimu? Hei, derajat manusia di mata Tuhan itu sama. Bukan sombong tapi mengapresiasi diri sendiri. Sanggahku tak mau kalah. Suara bel pintu berdenting, membuatku menoleh sejenak lalu kembali menatap laptop. Keningku berkerut samar, seolah menyadari sesuatu. Pria yang baru datang adalah Brian. Sontak aku kembali mengangkat kepala dan pandangan kami bertemu. Ia masih di depan sana, memesan minuman. Kau mengenalnya? Suara Mira kembali menyadarkanku bahwa wanita cerewet itu masih berada di sini. Sebaiknya kau mencari tempat duduk yang nyaman untuk menunggu teman-temanmu yang ngaret. Aku sedikit kasihan padanya. Teman-temannya malah membuat si wanita hamil ini menunggu. Dengan kesal ia memilih duduk di kursi yang tak jauh dariku. Aku tak terganggu. Toh, dia bebas memilih tempat duduk dimanapun yang ia suka. Kau sudah lama di sini. Brian menghampiriku. Aku mengangguk lalu memicingkan mata cukup bingung dengan keberadaannya di sini. Ia memang sering kemari. Tetapi seharusnya ia berada di klinik, bukan? Aku mempunyai janji di dekat sini. Sahutnya seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. Wah, siapa lagi ini? Wanita itu kembali mengusik ketenanganku. Apa ia tak punya malu? Apa dia kekasih barumu? Mira terdiam sejenak. Ia menatapku dan Brian secara bergantian. Apa seorang janda tak bisa berlama-lama hidup sendiri tanpa pasangan? Aku menggigit bibir bawah, berusaha menahan emosi agar tidak melayangkan tamparan. Meski dirinya yang menyulut emosiku, tetap saja, aku yang akan disalahkan karena telah menyakiti wanita hamil. Begitulah hukum masyarakat. Siapa yang keadaannya lebih memprihatinkan maka dialah pihak yang tidak bersalah. Padahal, bisa saja pihak yang lebih memprihatinkan adalah dalang di balik semuanya. Ku tatap Mira secara intens. Apa kau sadar bahwa kali ini kau terlalu banyak urus tentang kehidupanku? Ingat, kau bukan lagi orang yang dengan bebas berteriak dan mengomentari setiap pergerakanku. Hubungan kita sudah berakhir, jauh sebelum aku dan kakakmu bercerai. Aku tersenyum sinis, berjalan mendekat, lalu membisikkan kalimat yang membuatnya mematung. Aku bukan orang yang akan diam saat kau injak Nara yang dulu sudah mati. Kini aku semakin sadar, jika gadis yang disukai Caca adalah gadis yang tak kenal takut. Ia bahkan membuat wanita hamil menjadi pucat pasi setelah mengatakan hal yang tak bisa kudengar dari tempatku berdiri kemarin. Apa kalimatnya semenakut itu, sehingga wanita yang kutebak adalah mantan iparnya bermuram durja. Aku tak tahu apa yang pernah Nara lewati di keluarga mantan suaminya, tetapi aku yakin bahwa dia tidak akur dengan mereka. Mengetahui bahwa Nara sudah pernah menikah membuatku sedikit tak percaya. Ya, gadis itu terlihat masih seperti seorang gadis perawan. Kalian tahu, banyak lelaki yang bisa menebak akan hal itu. Dan aku adalah salah satunya. Jangan menjudge bahwa aku adalah pemain wanita sehingga bisa menebak akan hal itu. Tidak, semasa kuliah banyak teman yang memberitahu tentang ciri fisik seorang gadis yang sudah lepas segel. Dan ciri tersebut tak kudapatkan pada Nara. Apa aku yang salah? Saat ibu mengatakan bahwa dia sudah pernah menikah, ada rasa lega yang menyelimuti. Setidaknya wanita yang disukai Caca adalah wanita yang tidak terikat dan berstatus sama dengan diriku.
Ya, berat rasanya saat mendekati wanita yang jelas-jelas masih gadis. Aku tak mau jika suatu saat nanti mereka mengungkit statusku yang sudah pernah menikah. Meski banyak yang bilang seorang pria tak akan keberatan dengan status tersebut, tetapi aku berbeda. Ada rasa tak seimbang jika ibu kembali menjodohkanku dengan seorang gadis yang belum pernah menikah. Aku masih duduk di salah satu kafe yang tak jauh dari rumah sakit tempatku bekerja. Entahlah, tapi hari ini pasien tak terlalu banyak sehingga aku bisa sedikit lebih leluasa. Berbeda dengan klinik, saat di rumah sakit, aku lebih banyak memegang alat bedah. Selain menjadi dokter gigi di klinik, aku juga ahli dalam bidang bedah mulut. Mungkin ada yang bertanya mengapa aku lebih memilih menjadi dokter ahli bedah mulut dibanding spesialis lainnya. Jawabannya sederhana, aku ingin membuat banyak orang tersenyum kembali. Tidak menutup kemungkinan karena struktur gigi yang tidak baik atau bentuk mulut yang kurang sempurna membuat orang tersebut kehilangan kepercayaan diri. Mas Brian, ya, seorang wanita menyapaku. Aku menyipitkan mata, merasa bahwa wajah wanita itu tak asing. Ya, Anda mengenal saya. Tanyaku berusaha untuk bersikap sopan. Ah, saya teman Nara. Kita pernah bertemu. Teman Nara, pernah bertemu. Aku berusaha mengingat-ingat. Pupil mataku melebar kala ingatan itu terlintas. Ah iya, aku pernah berpapasan dengan Nara yang saat itu sedang bersama seorang teman. Oh, saya baru ingat. Aku tersenyum canggung. Gadis itu mengangguk lalu berpamitan. Saya duluan, Mas. Permisi. Gadis itu menoleh padaku. Apa saya bisa meminta bantuanmu? Ia mengerutkan alis bingung. Ya, bantuan seperti apa? Apa kau bisa memberikan sedikit informasi tentang Anara? Kukira wanita itu akan menolak, tetapi tak kusangka ia tersenyum dan malah mengangguk mengiyakan. Apa yang ingin kau tahu? Tanyanya setelah duduk di hadapanku. Saya baru tahu bahwa dia pernah menikah lalu bercerai. Saya tak akan bertanya bagaimana kehidupannya dulu, walaupun sebenarnya saya cukup penasaran. Terlebih karena kemarin saya melihatnya berdebat dengan seorang wanita hamil. Dan aku menebak kemungkinan wanita itu adalah kerabat mantan suaminya. Jadi pertanyaannya, apa sekarang Nara masih menutup hati untuk dekat dengan pria lain? Menutup hati sepertinya kalimat yang tidak tepat. Lebih tepatnya sedang menata dan menjaga hati. Nara bukannya tak mau dekat dengan pria manapun, ia hanya lebih berhati-hati. Ia tak mau kehidupan yang seperti dulu terulang lagi. Gadis itu berhenti sejenak, menarik napas panjang. Tunggu, kau tadi mengatakan bahwa dia berdebat dengan wanita hamil. Aku mengangguk. Seperti apa ciri-cirinya? Apa dia seksi, berambut panjang dan berkulit putih? Aku menggeleng. Tidak, rambutnya pendek, hanya sebahu. Ah, dia mantan adik ipar Nara. Apa Nara bisa mengalahkannya? Keningku berkerut. Maksudku, siapa yang kalah dan menang dalam perdebatan tersebut? Sepertinya Nara menang, sebab wanita berambut sebahu itu tiba-tiba kembali ke tempat duduknya dengan wajah pucat pasi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Seketika gadis itu bertepuk tangan riang. Bravo Nara, aku menaikkan alis, benar-benar speechless dengan perilaku gadis berhijab itu. Apa sikap Nara harus diapresiasi. Justru menurutku, Nara cukup menakutkan. Dengan berani memprovokasi seorang wanita hamil. Ah maaf, kau pasti menganggapku aneh. Kalau boleh jujur, aku merasa bangga dengan perubahan sahabatku itu. Kau tahu, Nara adalah seorang introvert yang berusaha untuk keluar dari zona nyamannya. Gadis itu sepertinya sudah muak saat harga dirinya mulai diinjak-injak oleh orang lain. Jadi untuk apa sopan pada mereka yang tak menghargai? Kau pasti juga sedikit merasa kasihan kan dengan wanita hamil itu, tapi yakinlah bahwa Nara juga tak akan bersikap brutal pada mereka yang telah baik padanya. Ini hanya sebuah bentuk pembelaan diri akan orang-orang yang telah menyakitinya.